Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar, para pemirsa warna-warni Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita dapat bertatap muka. Saya Dr. Mukhlisah. Saya adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Ar-Raniri di Aceh. Saya hari ini akan sedikit menjelaskan tentang apa sih peran wanita dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Apa makna dari sabda Rasulullah khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli? Bahwa Rasulullah mengisyaratkan sebaik-baik kalian adalah yang memperlakukan istri-istri kalian dengan baik. Dan aku, kata Rasulullah, bukan untuk kesombongan, tapi karena memang teladan kita adalah Rasulullah. Rasulullah berkata, dan aku adalah contoh, dan aku adalah orang yang memperlakukan istriku dengan sebaik-baiknya. Ini cukup bagi kita untuk menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, bahwa Rasulullah sangat menghargai wanita, bahwa Islam memposisikan wanita pada posisi yang sangat penting, yang sangat mulia. Bagaimana Islam menjaga wanita? Wanita itu tidak boleh berpergian sendirian, harus didampingi oleh mahram. Ini maksud Islam adalah untuk menjaga perempuan, untuk menjaga kehormatan perempuan. Kemudian bila menikah dia dinafkahi, tidak menafkahi. Kemudian dia ketika menikah juga dia diberikan mahar, diberikan mahar oleh laki-laki. Tapi perempuan tidak wajib memberikan apapun kepada suaminya. Dan harta wanita pun bila dia memiliki hartanya sendiri adalah hartanya. Tidak berhak suami untuk mengganggu harta dia. Namun harta suami wajib menafkahi istri, ada bagian untuk istri. Coba kita bayangkan betapa Islam sangat-sangat menghargai wanita, betapa Islam sangat memuliakan wanita. Jadi tidak perlu kita ragukan bahwa bila kita ingin mencontoh bagaimana sih idealnya perempuan, bagaimana sih penghormatan kepada perempuan, Islamlah jalannya. Karena Rasulullah telah mencontohkan kepada kita. Bahkan Allah berfirman dalam ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 6, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa artinya? Bahwa dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa perlakukanlah wanita itu dengan sebaik-baiknya. Ini cukup bagi kita, walaupun kita sebenarnya untuk mengetahui lebih jauh perlu kita mempelajari bagaimana sih Islam itu sangat memuliakan wanita. Banyak tokoh-tokoh Islam seorang wanita, bahkan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah adalah mujtahid. Beliau adalah mujtahid di kalangan para perempuan. Beliau sangat cerdas dan banyak sahabat mengambil ilmu dari Sayyidah Aisyah. Coba kita bayangkan betapa Islam ini luar biasa menempatkan perempuan pada tempat yang tinggi, pada tempat yang layak. Nah, selanjutnya kalau kita bicara perempuan, kita tidak bisa memisahkan peran perempuan itu di rumah, peran perempuan itu sebagai istri, peran perempuan itu sebagai ibu. Peran ini sesungguhnya sangat mulia. Coba kita bayangkan, perempuan itu mengambil pahala paling besar dalam hal ini. Menjadi istri, menjadi ibu dari anaknya, di mana generasi-generasi hebat itu lahir daripada perempuan-perempuan yang hebat. Generasi hebat lahir dari perempuan yang hebat. Kenapa demikian? Karena perempuan yang hebat ini mampu mengajarkan anak-anaknya dengan kebaikan-kebaikan. Perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya. Al-ummu madrasatul ula. Jadi perempuan itu adalah madrasah pertama atau pendidikan pertama didapat oleh anak adalah pada ibu. Sehingga peran ibu sangat penting dalam mendidik generasi muslim ini.
Peran ibu sangat penting, bagaimana ibu berbicara, bagaimana ibu berkata-kata sehari-hari, bagaimana ibu bertindak, ini akan menjadi dasar bagi anak untuk bersikap. Mungkin ibu-ibu sebagai orang tua bisa melihat bagaimana anak-anak kita dengan lucu-lucunya tiba-tiba meniru pembicaraan ibu yang kadang-kadang itu tidak layak dan tidak cocok untuk mereka katakan. Inilah pelajaran untuk kita bahwa seorang ibu sangat-sangat penting perannya dalam mendidik mental generasi muda muslim ini. Apa sih sebenarnya yang harus ditanamkan sehingga anak-anak kita itu tumbuh menjadi generasi yang kuat, tangguh dalam akidah, kuat dalam beribadah, kuat dalam mempertahankan negaranya? Apa sih rahasianya? Yang pertama, orang tua, ibu harus menanamkan kepada anak adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah. Ini sangat-sangat penting. Menanamkan kepada anak tentang yang pertama sekali adalah mengenal Tuhannya. Karena kalau dia tidak kenal Tuhan, dikhawatirkan dan mungkin akan mungkin terjadi dia akan menjadi orang-orang yang tidak menghargai manusia karena Tuhannya saja dia nggak kenal. Jadi kalau dia yang pertama kita tanamkan adalah mengenal Tuhan, bahwa Allah yang dia sembah, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah mengawasi kita dimanapun kita berada, Allah mengawasi kita. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah mengawasi kita. Ini kita tanamkan di hati anak sehingga dia tidak berbohong ketika dia keluar, dia tidak melakukan hal-hal bermaksiat kepada Allah karena Allah selalu mengawasinya. Itu perlu kita tanamkan sejak dari dini, sangat-sangat penting. Jangan kita abaikan ini. Penting sekali mengajarkan kepada anak tentang pertama mengenal Tuhannya. Karena bila dia tidak kenal Tuhannya, kemungkinan besar dia akan melakukan maksiat di luar. Coba kita bayangkan, yang penting adalah yang pertama mengenalkan Tuhannya, bahwa Allah yang dia sembah tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk, ada tanpa butuh tempat, tidak dapat dibayangkan. Allah ada bukan di langit, Allah ada bukan di mana-mana, Allah ada tanpa tempat. Itu kita tanamkan dahulu kepada anak agar dia tidak menjadi ateis, agar dia tidak menjadi generasi-generasi yang lemah, tidak kenal Tuhannya. Itu yang paling penting kita tanamkan. Lalu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita tentang hukum-hukum, apa yang Allah wajibkan kepada dia, apa yang Allah larang, bagaimana dia melakukan sholat, bagaimana dia melakukan puasa agar diterima oleh Allah. Ada syarat rukunnya, wajib dipelajari sehingga dia menjadi generasi tumbuh kuat akidah, taat beribadah, dan pada akhirnya kalau sudah kuat akidah, taat beribadah, dia tentunya akan menjadi generasi yang menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Dia menjaga matanya dari bermaksiat kepada Allah, menjaga kakinya untuk tidak melangkahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjaga tangan ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Coba kita bayangkan, seandainya generasi ini bisa tumbuh dalam masyarakat kita, tentu akan menjadi negara yang kuat, akan menjadi keluarga-keluarga yang kokoh, yang akan memimpin negara suatu saat, yang akan memimpin Islam ini suatu saat. Jadi mustahil negara itu akan aman bila masyarakat tidak belajar ilmu agama. Mustahil sebuah tatanan masyarakat itu akan baik bila masyarakatnya tidak belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama ada tata caranya. Kenapa kadang-kadang kita melihat orang belajar ilmu agama, tapi kenapa sikapnya tidak lahir menjadi sikap seorang muslim sejati, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, tidak melakukan hal-hal yang merugikan sesama? Kenapa itu terjadi? Boleh jadi karena ilmu yang diperoleh itu tidak ada berkahnya, tidak ada sanadnya, tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dia belajar, dia lihat dari Google, dia lihat dari YouTube, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya cara memperoleh ilmu dengan baik adalah belajar pada guru yang bersanad, yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah, sehingga kita tahu benar, tahu persis bagaimana sih aturan-aturan agama itu, bagaimana sih berakidah dengan benar, bagaimana sih beribadah dengan benar, bagaimana sih menjauhkan diri dari maksiat. Kalau bersanad insya Allah ada berkah dan bisa diamalkan. Namun yang kita khawatirkan bila ilmu itu diperoleh asal-asal, entah di mana anak-anak kita mendapatkan ilmu itu, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmu-ilmu yang didapat dari Google, dari YouTube. Sekarang mereka menonton YouTube, mereka serap ilmu di mana-mana. Ini sesungguhnya tidak menjadi sebuah ilmu. Coba kita bayangkan, adakah dokter
yang bisa mengoperasi seseorang, namun dia mendapatkan ilmu dari koleksi buku-buku atau dari Google. Maukah kita dioperasi oleh dokter seperti itu? Tentu kita tidak mau. Kita akan bertanya, dari mana sih? Lepasan mana sih dokter ini? S2, S3-nya dari mana sih? Spesialisnya dari mana sih? Kita akan bertanya. Ini persoalan dunia. Apalagi persoalan akhirat. Apalagi persoalan akhirat anak-anak kita yang akan dibawa mati. Tentu kita lebih lagi harus berhati-hati, lebih lagi harus memikirkan bagaimana nasib dia di akhirat. Saya ingin mencontohkan bagaimana salah seorang ulama besar perempuan, beliau itu dididik oleh orang tua dengan didikan yang benar, dengan agama yang benar, dengan ilmu yang bersanad sampai ke Rasulullah. Beliau bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah adalah seorang ulama besar. Beliau adalah guru para ulama. Beliau itu cucunya dari Rasulullah, jalur Husain. Jadi beliau itu, keistimewaan Sayyidah Nafisah, beliau itu ketika kecil dites oleh orang tuanya. Dikatakan oleh orang tuanya, "Wahai Nafisah, ayah ingin mencari rezeki. Keluar, kamu mau dibelikan apa?" Sayyidah Nafisah berkata, "Enggak ya, saya enggak mau dibelikan apa-apa, saya enggak berpesan apa-apa. Saya hanya berpesan kepada ayah, bertakwalah ayah dalam mencari rezeki." Lalu si ayah mencoba Sayyidah Nafisah yang masih kecil ini. Beliau berkata, "Wahai Nafisah, seandainya ayah nanti tidak menemukan rezeki yang halal, bolehkah ayah mencuri?" Lalu tahukah kita apa jawaban Sayyidah Nafisah yang masih kecil? Beliau berkata, "Ya," dengan suara yang agak tinggi, tanda beliau tidak setuju. Beliau berkata, "Ayah, lebih baik kita lapar di dunia ya, daripada kita harus menahan siksa di akhirat. Takutlah pada Allah dalam mencari rezeki, wahai ayah." Kaget seorang ayah mendengarkan anak kecil berbicara sehebat itu, berbicara tentang akhirat, bahwa ya ada akhirat ya, jangan cari rezeki yang haram. Itu kata Sayyidah Nafisah. Ini sesungguhnya pelajaran untuk kita, bagaimana bisa seorang orang tua itu, ibu khususnya, mendidik anaknya menjadi generasi emas yang akan kokoh, yang tidak tidak lemah, yang kuat dalam mempertahankan agamanya, kuat berkepribadian, kuat taat dalam beribadah, lalu dia tidak gampang terombang-ambing dengan keadaan di akhir zaman ini yang semakin mengerikan ini. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan hari ini. Terima kasih kepada pemirsa sekalian, dan terima kasih kepada Lea khususnya atas kesempatan. Semoga dapat bertemu di lain waktu. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua dimanapun kita berada. Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita dalam jalan ketaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.